Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Ya, di sini yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan metode pembelajaran. Tujuannya di sini ada, saya mengambil dari Mulyani Sumantri. Tujuan metode pembelajaran yang pertama di sini menjelaskan pengertian tiap-tiap metode mengajar yang dibahas. Yang kedua, menerangkan tujuan yang dicanangkan dari penggunaan setiap metode mengajar. Yang ketiga di sini ada mengungkapkan realitif penggunaan tiap-tiap metode mengajar dalam pengajaran. Yang keempat di sini ada menyebutkan berbagai kekuatan dan keterbatasan tiap-tiap penggunaan metode mengajar. Yang kelima di sini ada menjelaskan prosedur penggunaan tiap-tiap metode dalam mengajarkan dan mengajarkan. Yang keenam di sini ada merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan tiap-tiap metode mengajar. Jadi situ saya menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran dengan tujuan metode pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ceramah. Nah, metode ceramah adalah belajar yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memang, penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dalam proses belajar kurang tepat, karena dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa, terutama jika digunakan tanpa adanya media pembelajaran. Oleh karena itu, metode ceramah harus diterapkan hanya sebagai bagian dari strategi pembelajaran, bukan satu-satunya. Nah, kekurangan dari metode ceramah antara lain, yang pertama, pelajaran berjalan membosankan. Nah, yang kedua, siswa menjadi pasif, hanya aktif membuat catatan saja. Nah, dalam siswa yang pasif atau aktif ini tergantung dengan siswanya tersebut, bagaimana dia menanggapi dari penjelasan seorang guru. Nah, yang ketiga, kepadatan konsep-konsep yang diajarkan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Sekian dari saya. Nah, dalam metode ceramah ini memiliki kebaikan dan kekurangan. Ada beberapa kebaikan ceramah, antara lain dapat menampung kelas besar dan tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan. Oleh karenanya, biaya yang diperlukan lebih murah. Nomor 2, bahkan pelajaran dapat diberikan secara urut. Ide atau konsep dapat direncanakan dengan baik. Yang ketiga, guru dapat menekankan hal-hal yang penting sehingga waktu dan energi dapat digunakan sehemat mungkin. Nah, yang keempat, isi silabus dapat dilakukan menurut jadwal, karena guru tidak harus menyesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. Yang kelima, kekurangan atau tidak adanya buku, pelajaran dan alat bantu pelajaran tidak menghambat jalannya pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Sriwidana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam metode pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Serli tentang metode ceramah, saya akan menjelaskan tentang metode diskusi. Nah, metode diskusi ini merupakan suatu pengajaran yang erat hubungannya dengan
cara belajar peserta didik untuk memecahkan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok ataupun diskusi kelompok, dan di mana di dalamnya terjadi proses melibatkan 2 orang ataupun lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat dan saling bertahankan pendapat dalam pemecahan suatu masalah. Nah, sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Pembelajaran yang digunakan metode ini merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif. Nah, menurut MC Kercik-Kulik, dari hasil penelitiannya, dibanding metode ceramah, metode diskusi ini lebih meningkatkan anak dalam pemahaman konsep dan juga pemecahan masalah. Tetapi dalam transformasi pengetahuan, penggunaan metode diskusi hasilnya lebih lambat dari metode ceramah. Nah, sehingga metode ceramah lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan anak daripada metode diskusi. Nah, tetapi di sini metode diskusi punya sisi kekurangan dan juga sisi kelebihan, di mana kelebihannya yaitu bisa memberikan pemahaman pada peserta didik. Setiap permasalahan pasti ada penyelesaian. Yang kedua yaitu peserta lebih mampu berpikir kritis, lebih tanggap dalam pemecahan suatu masalah. Nah, yang ketiga itu bisa mendorong peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, peserta didik menjadi paham tentang toleransi pendapat dan juga mendengarkan orang lain dan bisa memecahkan masalah. Nah, yang untuk kekurangannya di sini metode diskusi temanya sangat terbatas. Yang kedua yaitu dikuasai oleh orang-orang yang hanya bisa berbicara saja. Jadi bagi mereka yang tidak bisa bicara, kemungkinan besar mereka hanya diam saja dan juga mendengarkan. Nah, yang ketiga yaitu dibutuhkan penyampaian secara formal dalam berpendapat. Artinya dalam berpendapat harus tutur katanya harus formal, harus baku. Dan yang keempat yaitu hanya digunakan untuk kelompok kecil saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi tidak pula dari siswa kepada guru. Dan adapun pengertian metode tanya jawab yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Roestiah NK, metode tanya jawab adalah suatu teknik untuk memberikan motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya. Yang kedua, menurut tim didaktik metodik, metode tanya jawab yaitu suatu cara di mana guru pada umumnya berusaha menanyakan apakah siswa telah mengetahui fakta tertentu yang sudah diajarkan. Dan bisa diartikan juga bahwa metode ini metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung. Nah, dan pelaksanaan tanya jawab di kelas akan lebih hidup karena sambutan kelas lebih baik. Siswa tidak hanya mendengarkan saja. Dengan tanya jawab, siswa lebih besar dan berusaha mendengarkan pertanyaan guru dengan baik. Sehingga siswa menerima pelajaran dengan aktif, berpikir tidak pasif. Dan di sini ada juga kekurangan metode tanya jawab. Dalam metode tanya jawab, kelancaran jalannya pelajaran agak terlambat karena diselingi tanya jawab. Jawaban siswa belum tentu benar, bahkan mungkin kadang-kadang dapat menyimpang dari persoalannya, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh jawaban yang benar. Dan menurut
Herman Suherman dalam bukunya Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer bahwa untuk menghindari terjadinya proses belajar mengajar yang tidak efektif dan efisien serta mengharapkan siswa aktif dalam kegiatan belajar dengan metode tanya jawab, dan hendaknya seorang guru menghargai jawaban pertanyaan, keluhan, atau tindakan siswa bagaimanapun jelek mutunya, dan juga menerima jawaban siswa lalu memeriksanya dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya siswa mengerjakan pemfaktoran, dan di situ pertanyaan diajukan tanpa menyalahkan dahulu, namun ditanya, bagaimana cara kamu memperoleh jawaban itu? Dan guru juga bisa bertindak atau bersikap seolah-olah belum tahu atau membuat keliruan yang sengaja. Dan juga menerima jawaban siswa lalu memeriksanya dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya siswa mengerjakan pemfaktoran, dan di situ pertanyaan diajukan tanpa menyalahkan dahulu, namun ditanya, bagaimana cara kamu memperoleh jawaban itu? Dan guru juga bisa bertindak atau bersikap seolah-olah belum tahu atau membuat keliruan yang sengaja. Dalam metode yang kedua, yaitu metode diskusi. Dalam metode ini pasti setiap siswa dituntut untuk lebih aktif, di mana tentu tidak semua siswa aktif dalam metode ini. Metode ini cenderung berisi dengan siswa-siswa yang pandai dan berani berbicara. Maka dari itu, siswa yang tidak pandai berbicara akan memiliki peluang yang sedikit untuk berpartisipasi. Cara mengatasinya yaitu dengan mencampur atau membagi siswa yang pandai dan tidak pandai berbicara, di mana nantinya tidak akan ada perbedaan antara yang pandai dengan yang tidak pandai. Dan juga guru juga sambil lalu memberikan motivasi agar siswa yang pendiam bisa lancar berbicara atau mengemukakan pendapatnya. Dengan hal tersebut, siswa yang belum bisa bicara menjadi tidak minder dan bisa berbicara atau belajar berbicara dengan baik dan penuh rasa semangat. Macam-macam permasalahan dalam metode pembelajaran. Yang pertama, dalam metode ceramah. Dengan menggunakan metode ini, maka kondisi kelas harus sepenuhnya dipegang oleh guru. Dengan metode ceramah ini, proses timbal balik dan pemahaman peserta didik akan berbeda. Bahkan, lebih parahnya lagi, peserta didik tidak dapat memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru. Cara mengatasinya yaitu, dengan sambil lalu ceramah, seorang guru harus menyediakan media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa tidak merasa bosan. Dengan media, mampu membuat suasana lebih indah dan lebih nyaman, di mana peserta didik juga dapat mampu memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode ini memang cukup bagus dari kedua metode yang tadi. Mengapa? Karena metode ini dapat membangun mental peserta didik. Namun, pada metode ini akan terjadi proses tanya jawab, yang artinya ada perbedaan pendapat antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Tentu akan menjadi perdebatan dan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Nah, cara mengatasinya yaitu guru harus menjadi penengah dalam diskusi tersebut, sehingga alur diskusi tanya jawab tersebut bisa terarah dan siswa lebih mengerti arah kemana materi yang disampaikan.